Abioso. Untuk persiapan Sekolah Rakyat Abioso, kami sudah merekrut 100 siswa. Jadi kami sudah mendapatkan 100 siswa, yaitu siswa dari keluarga yang paling miskin atau miskin ekstrim atau miskin yang ada di wilayah Kota Cimahi dari beberapa kecamatan dan kelurahan. Persiapan siswa. Kemudian yang kedua, untuk fasilitas, Kementerian Pekerjaan Umum itu telah membantu melakukan renovasi dan hari ini sudah 100% telah selesai. Ya, baik itu bangunan, pengecatan, perbaikan lantai, kemudian ada penambahan toilet, serta penambahan beberapa prasarana mebeler seperti bangku kelas, meja untuk para guru, siswa dan para guru, serta untuk asrama juga sudah siap dengan tempat tidur, kemudian toilet di asrama, kemudian ruang makan bagi siswa juga sudah selesai, tinggal penggunaan, sudah ada bangku meja untuk ruang makan, dan untuk ruang komputer mungkin kita masih akan menunggu untuk komputer yang akan digunakan. Jadi secara kelengkapan sudah siap, jadi siswa-siswi yang akan masuk sekolah rakyat itu sudah mulai nanti tanggal 14 Juli didahului dengan pemeriksaan kesehatan. Kita sempat membuka peluang untuk semua orang bisa daftar, tapi memang karena ini sekolah rakyat, sekolah yang baru, jadi banyak masyarakat mungkin masih bertanya-tanya, belum tahu ini sekolah apa. Jadi untuk membantu masyarakat, kita langsung datengin ke rumahnya. Jadi kita memiliki data tunggal sosial ekonomi nasional di wilayah Kota Cimahi, lalu ada klaster usia sekolah khususnya SMP yang mau masuk SMP. Dengan data itu kami datengin rumahnya satu demi satu, kami sosialisasikan kepada para siswa, lalu kami menyampaikan apa itu sekolah rakyat. Kemudian ada siswa yang mau masuk sekolah rakyat, ada juga yang tidak mau. Nah, yang mau itu kemudian kita cek semua kelengkapan berkasnya, datanya, dan memastikan yang paling penting adalah mereka dari keluarga miskin ekstrim. Memang ada nih masyarakat yang nggak mau. Contohnya memang pertama biasanya anaknya. Jadi anaknya, karena ini kan biasanya anak-anak tuh maunya sekolah bareng teman-temannya. Oh, teman-temannya nggak ada yang sekolah di sana, jadi dia nggak mau sekolah di situ. Walaupun dia keluarga miskin, tapi dia merasa belum tahu sekolah ini dan dia agak khawatir, atau dia memang nggak maunya sama teman-teman yang lain, jadi nggak ada teman yang lain, artinya dia nggak mau sekolah di situ. Kemudian kedua, ada orang tua yang memang miskin tapi masih ragu, misalnya Pak ya, masih ragu, oh dia masih belum tahu, dia lebih baik milih sekolah yang lain lah, sekolah yang dekat rumah misalkan, sekolah yang masih bisa anaknya pulang ke rumah, karena sekolah ini kan sekolah berasrama. Jadi memang orang tua dan anak itu tinggal terpisah ya, jadi anaknya nanti tinggal di sekolah rakyat, orang tuanya tinggal di rumahnya. Nah, mungkin itu tidak semua orang tua merasa yakin dengan pilihan, dia nanti masuk sekolah rakyat, anak saya bagaimana, ada rasa khawatir. Tapi untuk itu kami tetap memberi kenyamanan bagi orang tua. Ibu bisa datang kapan saja. Jadi ibu kalau mau datang melihat, atau bapak mau lihat anaknya anytime, setiap saat, itu juga boleh. Nanti kita siapkan ruangannya juga untuk ketemu antara orang tua dengan anak. Jadi untuk memastikan bahwa anak mereka itu terlindungi, anak mereka aman, kemudian anak itu betul-betul dijaga seluruh kebutuhan hidupnya, baik makannya, kemudian pakaiannya, kesehatannya, bahkan hubungan dengan pertemanan jangan sampai ada pembulian ya, atau ada kekerasan, itu sangat kami jaga. Kalau guru ya, memang ada sekitar 18 sampai 21 ya untuk guru. Nah, guru-guru ini adalah mereka yang kemarin sudah direkrut di 2024 sebagai P3K. Ya, jadi ini ada proses seleksi tambahan untuk mereka masuk akhirnya ke sekolah rakyat. Untuk kurikulum sekolah rakyat itu kita akan menggunakan 3 tailor-made ya. Tailor-made itu adalah gabungan beberapa kurikulum. Yang pertama itu adalah kurikulum persiapan, di mana pada tahap awal ini akan melakukan talent mapping melalui asesmen kesiapan fisik, mental, dan akademik siswa. Ini menjadi fondasi yang kuat
sebelum memasuki proses belajar mengajar yang lebih intensif. Lalu yang kedua itu adalah kurikulum sekolah formal. Ya, jadi siswa akan mendapatkan pengajaran mengacu pada standar nasional. Kurikulum ini mencakup intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Struktur ini akan mendukung pembelajaran akademik yang tersistematis serta sesuai dengan regulasi nasional dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum sekolah asrama, di mana melalui kurikulum ini menjadi bagian dari pendidikan karakter, dan kurikulum ini menguatkan nilai-nilai karakter dan kepemimpinan, spiritualitas, cinta tanah air, bahasa, dan